ini nyampe nanti ada kondisi di mana walking aja kepleset. Ya, jadi walking aja turun itu di jalan yang gelap, nggak ada lampu, itu walking aja kepleset. Ya, dan tantangan terus berganti dari belajar bagaimana menguatkan tubuh ketika kondisi jalan menurun, sekarang berubah. Pada larang apa yang terjadi? Panas terik dan debu. Nah ini kondisi malam hari. Ya ternyata center tuh nggak ngaruh, nggak ngaruh. Kenapa? Karena baterainya kurang. Ya, terus mau beli nggak ada di jalan. Ya, karena kita terus mengejar waktu, gimana caranya sampai ke titik secepat mungkin bisa istirahat dan besok harus bisa berkuda lagi. Kita lanjutkan hari ini cerita mungkin ya, cerita tentang perjalanan yang lumayan sih ya, panjang kayaknya ya. Kalau 10 hari itu, kalau orang misalnya ke Bali naik mobil, orang naik mobil ke Bali itu sekarang sekitar 30 jam. Ya, 30 jam itu kan hanya 2 hari 1 malam. Ya, dan 2 hari 1 malamnya kan gak nyetir terus. Ya, ada ada kita duduk di belakang gitu kalau naik bis, terus kita juga merasa capek. Kalau ini 10 hari 10 malam, ya dari jam 6 pagi, ada yang nyampe setengah 12 malam kita berkuda gitu. Ya, tapi ini bukan sesuatu yang heroik sendirian ya, karena di balik itu ada tim logistik yang kerjanya juga hampir sama kira-kira gitu ya. Bahkan bangun lebih pagi daripada kami ya, saat Aizal ya dengan Dendon ya, dengan Munawar itu bangun harus sebelum jam 3 pagi. Kalau kita bangun pas subuh ya, harus nyiapin kuda, karena kuda itu nggak boleh beraktivitas sebelum 2 jam setelah makan. Maksudnya dia harus makan dan boleh beraktivitas 2 jam setelahnya. Ya, kalau enggak nanti mudah sakit perut dan belum terolah menjadi energi, udah keburu keluar. Ya. Nah, kita hitung-hitung sama Ustadz Aji dengan Kang Huzaifa, dengan Kang Muaz ya, dengan pelatih-pelatih kita hitung kalau kita mau trekking 600 kilo dalam 10 hari, dalam 9 hari ya, karena 1 harinya harus ada jeda istirahat, perlu berapa kilometer ya, bukan kilogram ya, per harinya. Ternyata rata-rata harus 75 kilo 75 km per hari. Dihitung, kita nyampe coba itu, kalau walking, kecepatan kuda walking itu berapa kilometer per jam ya, kalau trotting itu berapa kilometer per jam, kalau canter berapa kilometer per jam. Kalau kita mix walking, trotting, dan canter berapa kilometer per jam, sehingga per jam dia dapat berapa kilo. Per jam itu ditemukan kalau trekkingnya sesantai mungkin, maksudnya santai, itu sekitar 5-6 km per jam. Ya, kalau kita sedikit di bawah normal sekitar 7 km per jam. Kalau 7 km per jam minimal harus trekking berarti 7,5 jam. Ya, 7,5 jam itu berarti dari jam berapa sampai jam berapa nanti pertengahan, dan kita istirahat bukan tergantung kalau kita udah capek atau enggak, tapi kapan waktu azan di situ kita istirahat. Ya kan harus menyesuaikan dengan itu, turun lagi naik lagi nanti repot. Sehingga nanti jam 12, setengah 12 kita harus sudah sampai di masjid. Nanti jam 1 kita harus berangkat lagi. Ketemulah, berarti kita bisa trekking dari jam 6 pagi. Kalau trekking dari jam 6 pagi berarti kuda harus sudah makan jam 4 pagi. Kalau jam 4 pagi harus sudah makan, berarti setengah 3 tim logistik harus sudah nyiapin kuda. Nanti ya kita datang ya, kita langsung balik kanan ya ke penginapan.
evaluasi sebentar terus tidur, tim logistik harus merawat kuda yang baru. Ketika kita trekking, ya, Ustadz Rizal Munawarnya harus ngeberesin segala sesuatunya. Peralatan kan kita bikin kandang ya, dinaikin ke mobil, harus ngarit, harus mindahin kuda, harus bawa kuda yang satu lagi, ya, harus ngasih makan dan lain sebagainya. Sehingga ini pekerjaan yang luar biasa untuk kita semua, termasuk semua alumni, support dari semua alumni dan doa dari semua alumni. Karena nanti kita coba sambil kita lihat, ada satu fakta yang unik atau aneh, tidak ada satupun insiden yang terjadi dari Bogor sampai ke Jogja. Ya. Padahal kadang-kadang kita trekking cuma 15 kilo juga ada yang jatuh gitu. Atau ada yang ada insiden tertentu. 600 kilo, 634 kilo, tadi ada revisi 628 kilo. Ya ini ya sekitar itulah pokoknya 600 kilo itu tidak ada insiden jatuh sama sekali. Ya. Kami rasa ini bukan karena kehebatan berkuda kita ya, tapi mungkin ada malaikat yang pegangin sehingga kita nggak jatuh. Kenapa bisa begitu? Ya karena doa dari semua dari kita, termasuk dari para alumni. Sehingga ini perjuangan kita bersama, dan ini bukan hebat-hebatan siapa yang lebih hebat, bukan keren-kerenan siapa yang lebih keren sebenarnya. Ada misi di balik berkuda kita ini untuk membawa berkuda lebih masyarakat di Indonesia. Yang kedua, untuk membawa tren berkuda mudah untuk semua, itu mungkin. Karena tidak sedikit orang yang mengatakan waktu di sini berkuda itu kita sepakatnya infak ya, Ustadz ya, Ustadz Rizal, ada yang bilang mau dikasih makan apa kudanya. Ya. Dan kuda bukan hewan yang lemah. Ya, itu juga yang ingin kita tunjukkan bahwa berkuda itu bisa di jalan. Ya, ada komentar yang bilang ya, tunggu aja kudanya sampai Jogja hancur gitu. Ya. Tapi alhamdulillah artinya kita bisa membuktikan ke semua rekan-rekan berkuda termasuk di luar yang stable bahwa trekking itu mungkin, ya, olahraga berkuda itu bisa dimasyarakatkan dan bisa dilaksanakan dan mudah buat semua. Itu yang paling penting sebenarnya. Ya, ayo Kang Denda atau siapa yang pegang laptop ini dipasang, kita review bukunya ya. Nanti bukunya juga udah ada satu yang bisa diserahkan secara simbolik. Nanti isi bukunya kira-kira begini. Nanti ada alumni yang mau nambahin boleh ya, atau misalnya ingin mengurangi atau maksudnya ingin mengoreksi ada yang salah dan sebagainya, dipersilahkan. Nah, uniknya yang bukan alumni juga boleh ya. Nah, ini bukunya ini ada yang unik ya. Jadi setiap alumni yang ada di foto ini disebutkan nama lengkap dan NIA-nya. Jadi yang merasa bukan dirinya juga boleh komentar itu bukan saya gitu ya, atau merasa itu saya gitu ya, boleh aja ya. Ini ada beberapa bagian di buku kita. Yang pertama daftar foto, nanti ada latar belakang kegiatan, tujuan waktu dan tempat kegiatan, pelaksanaan kegiatan, persiapan. Jadi ini karena catatan perjalanan bercerita dari foto. Jadi fotonya apa yang perlu diceritakan, yang dikasih keterangan. Jadi nanti ada kumpulan foto persiapan, kumpulan hari pertama sampai hari terakhir ke-10, dan serba-serbi trekking berkuda Bogor Jogja, yang terakhir dokumen perjalanan. Karena kemarin kita dalam perjalanan itu ada dokumen-dokumen yang melengkapi perjalanan kita. Ya, insya Allah. Silahkan di scroll ke bawah. Terus. Ini fotonya ada terus. Dendon terus. 65 foto. Ya, terus ke bawah. Gak apa-apa, nanti ini bisa kita baca di buku kita. Rencananya insya Allah nanti ada buku yang kita taruh di sini ya. Ya, insya Allah ada buku yang kita taruh di sini untuk dibaca siapa aja. Ya. Terus ke bawah. Terus kita langsung dari fotonya aja. Nah, ini foto persiapan ya. Kita turunkan. Oke, ya. Jadi tentu persiapannya bukan dimulai dari sini aja sebenarnya. Ya, setiap kali kita trekking itu ya sebenarnya latihan kita semua, persiapan kita juga. Yang foto yang kita pilih dari sekian banyak persiapan, ini yang pertama. Ya, ini foto rapat persiapan ya, tim inti. Ada Ustadz Rizal, ada Kang Muas, ada Kang Muzaifah, ada Ustadz Aji ya, ini di Kota Bogor.
membicarakan tentang nanti kita nginep di mana gitu ya, Ustadz Rizal ya. Masalahnya 10 hari ya, terus juga trekkingnya 75 kilo, pasti kita merasa cukup lelah. Tadinya kita merasa gini, sederhana, ya gampang, masjid kan banyak, kita tidur di masjid aja gitu ya. Akhirnya kita mikirin harus bawa kasur lipat dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah ada usul dari Ustadz Rizal, mungkin kita perlu buka kerjasama dengan sebuah lembaga yang punya spot-spot menginap di kota-kota sepanjang perjalanan. Akhirnya dari rapat ini ya disepakati oleh kita semua, termasuk oleh Ustadz Aji, kita bekerja sama dengan Perum Perhutani. Ya, kenapa dengan Perum Perhutani? Karena Perum Perhutani itu punya tempat menginap di hampir semua kota yang sepanjang perjalanan. Ya, selama di situ ada hutan atau ada produksi madu misalnya punya. Dan yang kedua, Ustadz Rizal dan Ustadz Haji ini insinyur Esmith ya, sama-sama orang kehutanan. Ya, jadi punya relasi, punya teman dan kedekatan. Ya, jadi bukan karena sesuatu hal yang lain, ya karena kedekatan dan memang yang memiliki kapasitas di situ perhutani. Di sini disepakati malam hari ya sambil makan pempek ya, sambil makan pempek. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini trekking persiapan, salah satu trekking persiapan kita tes karena setiap hari kita harus trekking 75 kilo. Ya, kita tes dulu 63 kilo. 67 kilo ya. 67 kilo kuda kita sanggup nggak? Kita trekking dari sini sampai Cijeruk. Cijeruk tuh berarti Cijeruk, setelahnya Cigombong, setelah itu Sukabumi. Ya, arah-arah ke Sukabumi sana. Ya, 67 kilo dan alhamdulillah kudanya kuat. Ya, kudanya kuat. Ini di sini. Ini foto di mana ini ya? Kayaknya apa di Laladon ya? Ya, sekitar itulah ya. Ini kita trekking 3 kuda. Ya, karena kita tadinya mau bawa hanya 3 kuda ya. Artinya 2 kuda yang dipakai terus menerus, kalau ada cedera, nauzubillah min dzalik, waktu itu kita turunkan 1 kuda cadangan. Ya, kita lanjutkan. Nah, ternyata setelah dievaluasi ya di malam hari di kursi yang ini berarti ya tadi di situ ya, ini dievaluasi ternyata kayaknya kalau 2 kuda dengan akumulasi kelelahan, jadi ini kan bukan trekking 65 kilo sebulan lagi, 65 kilo lagi gitu, tapi 65 kilo terus kita capek atau 75 kilo kita capek, malam harinya, pagi harinya kita harus berkuda lagi terus menerus begitu, sehingga kita putuskan kayaknya kita harus bawa 4 kuda, 2 kuda shift pagi, 2 kuda shift siang, tapi rider tidak bergantian, tetap berkuda tetap, karena yang paling kita pikirkan di sini bukan orangnya tapi kudanya. Karena orang bisa merasakan, maksudnya saya dengan Kang Zaifa bisa merasakan kalau ini nggak mungkin, kita bisa berhenti. Kalau kuda-kuda kita itu kan taat. Ya, kita khawatir overload, tiba-tiba terjadi sesuatu yang berbahaya. Makanya selalu dibahas kudanya gimana, kandang kudanya gimana, peralatan kudanya gimana. Ya itu selebrak itu nyampe kita bawa 12. Bandage itu kita bawa 15 pasang. Ya, pelana itu kita bawa 4 atau 5 kalau nggak salah. 4 ya. Helm kita bawa 4, sepatu kita bawa 4. Tapi yang paling banyak itu peralatan berkuda. Ya, pakan juga berlebih. Ya, nyampe ditambahin oleh Pak Edi ya, Saudara Rizal ya. Doping kalau misalnya kudanya tiba-tiba pincang. Walaupun itu kita nggak pakai alhamdulillah. Ya, karena kalau pincang ya udah berarti dia nggak bisa, harus diganti. Ya, jadi kuda terus yang dibahas dan ternyata kita putuskan udah kita bagi 2 aja. Ya, jadi dari pagi nyampe siang, siang nyampe sore. Rencananya sore. Ternyata nanti di hari pertama kita udah bisa melihat ternyata belum nyampe. Ya, di sini evaluasi kita iniin sampai kita ngobrolin tentang kandang portable ya. Tadi mau kita lepas aja di lapangan karena ini kan kuda sandal super. Ya, di hutan juga dia di lapangan. Tapi kita mikir kalau dia diikat pakai brongsong, yaitu untuk guling-guling tidur kayaknya kurang nyaman. Akhirnya kita berinisiatif untuk ya udah kita buat kandang portable. Ya, berapa nih kandang portable? Disepakati 2 kandang portable-nya. Dia nanti bergantian, dilihat yang paling capek siapa, berarti dia yang di kandang portable. 2 kuda lagi diikat di sebelah mobil. Ya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, itu ada ke depan ya, ke atasan sedikit. Ya ini ya, nanti kalau mau dibaca silahkan, dan disepakati juga kudanya harus sandal super. Tidak boleh KP. Ya, kenapa? Karena kita nggak tahu cuaca yang akan kita hadapi seperti apa dan kondisi yang nanti kita hadapi seperti apa.
Ya, sehingga kita bawa kuda terbaik Indonesia. Ya, lanjut. Nah, ini ya. Ini rapat dengan alumni. Ya, di rapat ini sebenarnya banyak orang ini ya di sebelah sini. Ya, makanya nanti kalau di foto tuh kayaknya kita perlu menyesuaikan tempat ya biar nanti kelihatan semua. Ya, ini ya kayaknya kayak gini nih. Kayak Kang Hadi tuh ada di sini gitu ya. Ada Kang Hadi, terus ada siapa lagi di sini ya? Kang Agil ya. Ada Pak Sandi juga ya, tapi yang ada di sini seperti ini ya takdirnya begitu ya. Nanti disebutkan ya, ini dari kiri begini ya nama-namanya ya. Nanti kalau misalnya alumni, nanti akan ada tulisannya alumni, nomor induk alumni 16, Pak Eko nomor alumni 18 dan seterusnya ya. Terus ada untuk apa ini dilakukan. Lanjut ya, ini disepakati nanti kita menginap di sana, di mana ya, acara di sana kita mau ngapain, dan pas pemberangkatan gimana teknisnya, karena kita berangkat di hari terpadat ya, di jam terpadat juga, hari Senin jam 5:30 pagi. Artinya nanti di perjalanan kita melewati waktu padat sekitar jam 8 pagi kan. Ini gimana gitu, dan alumni bisa nggak kira-kira ya, karena kan itu waktu kerja. Tapi repotnya memang 17 Agustus tidak bisa diundur ya, dan waktu yang kita butuhkan 10 hari. Ya udah, kita berangkat Senin ya, ada diputuskan lah di situ kita berangkat Senin, dan inilah hari hanya ya, hari Senin ya, apel pemberangkatan trekking berkuda Bogor Jogja ya, Stable Bogor 7 Agustus 2023 ya. Ini sebutkan semuanya ya. Ya, itulah ya, harus bersabar ya kalau jadi fotografer ya. Ini hampir orang yang punya foto yang terbanyak tidak ada di buku ini ya, Pak Sandi. Nah, dicariin mana fotonya Pak Sandi, alhamdulillah ketemu, kita ngasih makan kuda di puncak. Maksudnya satu-satunya alumni, dua alumni yang ikut sampai ke puncak. Dan yang lain syahid di Tugu Kujang. Ada juga yang di Ciamas. Ya, ada juga mungkin yang di Google, ada yang di Ciampea. Ya, yang paling setia ternyata Pak Sandi. Dan Bu Lili. Dan nyampe ke puncak. Ya, alhamdulillah. Ya. Bayar keterlambatan sebenarnya. Iya, tapi tadinya nggak mau diomongin. Ya, ini support yang sangat luar biasa, nyampe kita sholat zuhur bareng ya, Pak Sandi di sana, alhamdulillah. Ya, ini apel paginya ya, alhamdulillah. Terus lanjut ya, ini juga ada tadi waktu pas apel ada pengarahan tentang mengembalikan visi kita, karena perjalanan yang panjang dan mungkin terjadi segala sesuatu ya. Jadi kita kembalikan visi kita bahwa trekking ini untuk NKRI dan untuk sunnah dari Muhammad SAW. Ya, ini foto pasca upacara pelepasan di kantor Perhutani Bojong Rangkas ya, Ustaz Rizal ya. Kita lanjutkan, itu ada durian-durian ya, itu bukti bahwa ini di Bojong Rangkas ya. Makanya ini banyak durian gitu ya. Terus ya, ini di Merdeka ya. Foto di Merdeka ya, ini beberapa kilometer sebelum dilepas nanti oleh para alumni ya. Jadi alumni nanti pulang semua. Nah, di sini detik-detik sebelum pelepasan ya, kita trekking berdua. Iya, ini trekking tapi pakai motor. Baik ya, alhamdulillah. Nah, ini sepanjang perjalanan sampai ke Tugu Kujang itu kita hampir nggak pernah turun ya, artinya masih ada servis dari para alumni, benerin papers, benerin bandage ya. Nanti sekilo setelah Tugu Kujang kita langsung turun benerin papers sendiri ya. Menghayati 10 hari nanti kita turun naik berkuda, dan ingat kudanya Thunder ya, yang tiba-tiba bisa lepas terus dia kabur kemana gitu, itu yang kita sangat khawatir ya. Tapi alhamdulillah ya, Thunder jadi anak bagir ya, anak baik ya, alhamdulillah ya. Terus kita lanjutkan ya, ini trekking di depan Istana Kepresidenan ya, di depan kantor Presiden dan Wali Kota ya, di Kota Bogor, di tengah keramaian Kota Bogor, sekitar mungkin jam 8:30 pagi ya, alhamdulillah. Terus lanjut, nah ini ya, di Tugu Kujang ini prosesi pelepasan dari yang tadi dihantarkan oleh orang banyak, kayak orang menikah itu kan
ya banyak gitu, terus habis itu diabur ya lepas gitu ya. Kita diabur berdua ya. Ustaz Rizal udah di atas ya, nunggu duluan. Duluan karena harus beli pakan kita ada yang kurang, dia duluan ke Ciawi terus langsung ke puncak. Ya kita benar-benar berdua aja, kita pikir ini kalau tanda lepas atau nauzubillah min dzalik kita ada yang jatuh terus kudanya kaget misalnya karena ada sesuatu terus dia lari, ngejarnya pakai apa ya, itu yang kita pikirin. Motor nggak ada ya, dikejar-kejar pakai kuda yang lain juga bukan hal yang mudah gitu ya. Ya di sini kita mulai berpikir, dan ada yang unik, kita dikejar oleh anggota TNI ya. Karena beliau bilang ditanya oleh komandan ada rame-rame ada apa gitu waktu lewat balai kota atau malah infanteri kayaknya markas TNI ya. Begitu datang nanyanya agak tegang gitu, kita jadi tegang gitu ketika tahu ini untuk 17 Agustus langsung foto bersama ya. Alhamdulillah ya. Oke, lanjut. Nih kami ucapkan terima kasih banyak untuk semua yang mengantar, karena itu salah satu support yang kuat buat kita semuanya. Langsung kita sampai di Puncak Pas ini ya, di Puncak Pas ya. Ini pergantian kuda pertama kali yang kita lakukan ya. Di sebelumnya pergantian kuda ya, ini pergantian pengawalan, maaf ya, dari Bogor diserahkan ke Polhut dan KPH Cianjur ya. Jadi trekking kita ini diikuti, dikawal terus oleh personil dari Perhutani ya, sehingga menjadi saksi bahwa nggak ada istilahnya kuda diangkut ke mobil terus kita naik mobil, misalnya nyampe mana nanti kita naik mobil lagi, naik kuda lagi, enggak ya. Kayaknya semeter aja insya Allah nggak ada, kecuali kita naik kuda, karena kuda diganti di situ, kuda penggantinya akan datang lagi ke situ, kita langsung ganti kuda, kita lanjut lagi ya. Turunkan ke bawah ya. Ini sama fotonya, kita akan berangkat ini ya. Ini jam berapa ya dari sana ya? Kayaknya udah lebih ya Ustaz, karena kita jam 1 itu masih di Cipayung sholat. Ini udah lewat asar, malah udah lewat asar ya, tapi perjalanan baru dimulai sebenarnya ya. Ini kebahagiaan, ini dari bawah nyampe sini kebahagiaan. Dan kenapa diputuskan lewat puncak, biar seneng gitu ya, lewat puncak berkuda di kebun teh gitu ya. Ternyata di situ bukan malapetaka, tapi beban dimulai nih setelah ini ya. Kenapa? Karena kita udah mulai capek dan jalan akan terus turun ya, dari sini sampai ke Cianjur ya. Emang kenapa kalau jalannya turun? Pertama ya, nggak ada canter ya, nikmatilah walking ya sepanjang berapa kilo ya, mungkin ada 25 kilo kali ya ya. Ini udah lewat asar, masih 25 kilo dengan walking, jalan menurun. Menurunnya puncak ya, bukan menurun dari sini ke Bojong Rangkas. Udah, waktunya udah mau habis. Ya, ini masih hari pertama ya. Ya, terus ya kita lanjut, tapi tambah. iya, nggak apa-apa ya. Bang, tambah nggak? Boleh nggak billingnya ditambah bang? Ya, kalau di warnet kita dulu biasa nambah billing kalau main game ya. Ya, nah di sini baru dimulai, dan di sini kita baru tahu ternyata yang harus disiapkan bukan cuma kudanya. Karena walking bagi kuda itu mudah, tapi ketika walking di jalan menurun itu sangat berat buat rider, karena kita harus tahan terus lutut kita ini. Ya, nyampe nanti lutut kita ini ada bengkak ya di lutut itu. Ya, terus lanjut. Ini nyampe nanti ada kondisi di mana walking aja kepleset. Ya, jadi walking aja turun itu di jalan yang gelap, nggak ada lampu, itu walking aja kepleset. Ya, udah hampir sampai Cugenang ya. Ya, terus lanjut ke bawah. Nah ini sebelum kita sampai ya, tim logistik harus udah langsung nyiapin pakan biar nanti siap. Terus turun lagi. Tenang, nggak bisa berantem. Nah ini kita sampai di SMP IT Baitul Ilmi Islamic Boarding School. Nah, bahasa kita berarti ini pesantren Baitul Ilmi di Cugenang, Cianjur, di tengah pusat gempa waktu itu. Dan ini adalah salah satu bangunan yang menjadi saksi keberadaan Allah, maksudnya mensyiarkan keberadaan Allah, karena hampir semua tempat rata kecuali pesantren ini. Pesantren ini cuma pecah keramik doang di masjidnya.
karena ternyata kata pimpinan pondok pesantren memang dulu uangnya hampir habis, kita beli keramik seadanya. Ternyata kata Allah bikin masjid dengan keramik yang itu yang bagus katanya gitu. Kata beliau. Dan alhamdulillah kita punya uang sekarang. Nunggu rusak lama ternyata sama Allah minta diganti, kita ganti katanya gitu. Ya. Nah di sini ya, Ustaz Rizal ya, begitu turun dari kuda nggak bisa jalan kecuali jalannya datang. Kalau jalannya naik kita harus pegangan, kalau jalannya turun harus duduk jalannya. Karena ini lutut ini nggak bisa menahan beban. Ya jadi kalau misalnya jalannya datar, kalau kata siapa kemarin komentarin foto, kayak orang habis dihitan katanya gitu jalannya. Gitu. Ini nggak bisa ditekuk soalnya. Ya begitu jalannya turun, ini jalannya turun ya. Kalau kita misalnya turun dari kuda, jalannya turun tuh, ya udah duduk kita nggak bisa. Jadi jalannya sambil duduk begini. Ya. Ya tapi alhamdulillah dan kita sadar di sini ternyata yang harus lebih dipersiapkan adalah orangnya. Walaupun ini yang terdampak hebat saya ya. Kalau Kang Zefa ketawa-ketawa, yang ngetawain saya karena dia biasa naik sepeda 65 kilo kan, jadi lututnya sangat terlatih. Tapi nanti ada di mana saya ketawa dan Kang Zefa yang bersedih. Ya. Lanjut. Ya. Terus kita percepat, terus. Oke, masuk hari kedua, kita berangkat. Ya, ini di Ponpes. Ini Ustadz Beni, pimpinan pondok pesantrennya. Alhamdulillah melepas kita sahabatnya Ustadz Erizal dan Ustadz Aji. Ya, dulu rumahnya di Bogor ya. Oke, lanjut. Ya, ini di atas Sungai Citarum ya. Citarum. Ya. Perbatasan Cianjur, Bandung Barat. Lanjut. Ya ini kita istirahat di Padalarang. Ya ini juga tantangan berganti. Jadi tadinya kita hanya merasa bahwa ini mah tantangan terberat kita kebosanan. Ya udah kita main game aja ntar di atas kuda gitu sama kamu saya mikirnya. Akhirnya yang dibeli tuh gantungan handphone segala macam biar nanti bisa dipakai handphone nonton YouTube segala macam di atas handphone. Mungkin juga murojaah dan lain sebagainya. Ternyata nggak ada kesempatan yang banyak untuk megang handphone. Karena kondisinya selalu tegang. Ya, dan tantangan terus berganti dari belajar bagaimana menguatkan tubuh ketika kondisi jalan menurun, sekarang berubah. Padalarang apa yang terjadi? Panas terik dan debu. Ya, bagaimana menghadapi panas terik dan debu ini? Walaupun ini udah cukup dipersiapkan karena kita udah tahu, udah lumayan tahu nanti kondisinya sehingga kuda harus dimandikan sebelum dipakai. Ya, jadi dimandiin dulu, dikasih minum yang banyak. Terus ada ini jurus rahasia kita. Jadi semua peralatan kita bandage, terus selebrak itu direndam dulu di air dingin. Sehingga ketika dipakai oleh kuda itu kayak kita kalau narik becak gitu. Dikasih handuk di sininya. Ya, jadi dingin. Jadi kerasa dingin nggak panas. Ya, ini karena katanya pembakaran kalori itu akan terjadi secara besar-besaran. Ya berapa 8.000 kalori ya per harinya itu. Akhirnya kita makan lauknya 3 ini di sini ya. Dan uniknya ya ternyata kirain nanti kita bakal kurus sampai ke sana, semua dari kita bertambah berat badannya sampai di Jogja. Ya alhamdulillah. Lanjut ya, boleh nanti ya. Ini berkuda di atas jembatan layang Pasopati ya, seru ini ya. Kapan-kapan mungkin perlu dicoba ngelihat pemandangan Bandung sambil canter di Pasopati, tapi ini handphone jatuh ya di jalan. Lagi canter jatuh ya, tapi ternyata nggak apa-apa. Lanjut ya, ini depan Gedung Sate ya. Terus lanjut, ini sampai ya. Nah ini kita sampai di divisi regional perhutani Jabar Banten di Jalan Soekarno Hatta ya. Di sini kita evaluasi, ternyata ada hal yang harus kita ubah ya, karena ternyata kuda yang pagi dengan yang siang itu mengalami kelelahan yang berbeda, beban yang berbeda. Ternyata kalau pagi karena habis makan, habis tidur, bangun fresh, kondisi pagi hari mendukung ya, nanti di akhir-akhir baru siang mereka capek, mereka diganti. Sedangkan kuda yang berangkat siang hari ya, itu bukan habis makan berat, tidak habis tidur di malam hari ya, dan memulai dengan kondisi terik panas. Sehingga kita geser bebannya menjadi 60-40. Tadi dibagi rata kilometernya menjadi 60 banding 40. 60% dibebankan kepada kuda pagi, nanti 40%-nya dibebankan kepada kuda yang siang. Ini jadi catatan juga nanti kalau misalnya ada yang melakukan trekking yang panjang, ya perhatikan kuda yang dipakai siang hari pasti lebih lelah. Ya, itu yang penting ya. Oke, lanjut. Ya, ini kita menginap
tadi sewain hotel. Ya alhamdulillah, dan yang tidur nyenyak di hotel hanya Kang Huzaifah sama saya, tapi sebentar Ustaz tadi. Tapi ini hotel gak kerasa ya. Kayaknya tidur akhirnya saya tidur di musola dan kayaknya rasanya sama saking capeknya. Ya jadi Kang Huzaifah bilang gini, jadi ini setiap malam kita panas dalam ya. Maksudnya bibir pecah-pecah terus demam sedikit gitu. Kalau di gini mungkin sekitar diukur mungkin sekitar 37, sekian. Karena kayaknya cairan yang keluar itu banyak, padahal kita banyak banget minum dan dengan berbagai jenis minuman. Ya. Nah, ini silakan. Iya. Ya. Nah, sampai Kang Huzaifah bilang kayaknya perlu teh pucuk deh gitu. Ya, saya keluar beli teh pucuk, pas balik diketok-ketok ya sampai setengah 2 pagi. Kalau saya nggak mau, saya tidur di musola. Kata kalau saya waktu subuh, kenapa aku nggak dibangunin? Katanya, apa yang nggak dibangunin? Tapi ternyata sama aja, tidur di musola sama tidur di dalam hotel itu. Ya, sama-sama tidur karena capek banget. Udah nggak kerasa apa-apa, udah nggak kerasa langsung tidur. Ya, pagi kita sama-sama seger, kita berkuda lagi. Ya, alhamdulillah. Di tengah keramaian Jalan Soekarno-Hatta sama. Lanjut. Ya, hari ketiga. Oh, apa nih? Ya ini di frame. Ya, kita lanjut. Lanjut lagi. Nah, ini di Cadas Pangeran. Ya, jadi salah satu tujuan kita ingin ikut merasakan bagaimana perjuangan para pahlawan kita. Ya, makanya kita pengen lewat Cadas Pangeran. Ya, di Cadas Pangeran ini khasa ya, pembuatan jalan manual di tengah gunung berbatu. Ya, di Cadas Pangeran ini saya agak merinding juga waktu di sini, bukan karena angkernya ya, tapi karena perjuangan waktu itu berapa banyak orang yang jadi korban. Lanjut. Silahkan terus. Nah, ini kondisi malam hari. Ya, ternyata center tuh nggak ngaruh. Nggak ngaruh, kenapa? Karena baterainya kurang. Ya, terus mau beli nggak ada di jalan. Ya, karena kita terus mengejar waktu gimana caranya sampai ke titik secepat mungkin bisa istirahat dan besok harus bisa berkuda lagi. Nih, ini masih ada lampu, maksudnya kita pengen ngasih tahu kalau terang itu kalau ada mobil lewat aja. Karena ini ada juga foto dan video ketika nggak ada mobil yang lewat, nggak bisa dipasang di sini karena hitam doang. Nggak kelihatan apa-apa, bener-bener nggak kelihatan. Ya, baik di Cianjur waktu turun maupun di sini waktu turun. Siap. Ya, kedua. Ini memang ini ajaran Kang Dayu nih ya. Ya, suka nyuruh-nyuruh ke kita nih. Ya, kalau lagi melatih juga Mas, tolong latihin yang itu katanya. Ini harusnya saya gitu yang nyuruh ya. Nggak apa-apa ya, terus terima kasih Deva ya. Ya, terus lanjut. Ini nyampe sini masih 10 km lagi, udah jam 9 malam. Ya, nggak ada lampu. Alhamdulillah akhirnya datang pemilik Pesona dan Hajin sebelumnya, ketua paguyuban kuda Renggong ya, Majalengka, ngawal kita dari belakang. Tadi dia bilang gini, Mas Zaid sampai mana? Baru nyampe sini. Waduh, udah malam, gimana saya bawa truk aja katanya. Kita angkut, ya gugur kalau kita mah, kata saya. Terus gimana dong bantuinnya? Kata dia, ya udah saya ikutin pakai mobil. Akhirnya diikutin pakai mobil dari belakang. Bawa 10 orang di dalam satu mobil. Itu namanya kita mau turun ngebenerin sesuatu, langsung turun semuanya ikut ngebantuin. Ya, ini totalitas banget. Ya, terima kasih Kang Asep udah bantuin kita di sini. Lanjut. Kalau nggak ada Kang Asep mungkin bisa nyampe di atas jam 12 ya. Saya nggak ada di sini ya. Di sini maksudnya. Ya. Lanjut. Oh, dia nyari. Ya. Ntar yang Ya, terus lanjut. Nah, ini kita sampai di sini jam berapa Kang Huzaifah? Jam 11-an ya? Jam 11-an tambah ngobrol, ya tidur jam 1, ya besok jam 6 harus trekking lagi. Lanjut. Hari keempat, ya udah, kita lanjut aja. Ya ini persiapan. Ya ini sampai di Cirebon. Ya ini tantangan selanjutnya baru dimulai, dimana kita trekking di Pantura. Ya di tengah kondisi panas-panasnya, ya dan banyak aspal yang meleleh. Ya, ini sedikit aja, ini ada fakta. Nyampe kita fotoin jalannya, kapan-kapan kita belajar tentang gimana membedakan jalan yang bisa dipakai kenter dan yang tidak bisa dipakai kenter. Maksudnya yang licin dengan yang nggak licin. Ya, di sini kita fotoin, ini jalan licin nih. Jadi kalau kita kepleset, kita langsung keluarin handphone, foto sama kita, tekstur jalan yang licin.
cakuin lagi. Canter enak, kita foto. Ini nih jalan yang enak. Apa namanya buat canter. Akhirnya kita ambil kesimpulan ada beberapa kriteria apa namanya jalan yang bisa dipakai canter. Ya, dan sebagian besar ternyata infrastruktur khususnya Jawa Barat ya itu apa namanya jalannya licin. Ya, di Pantura itu karena dibuat sekeras-kerasnya. Karena kan untuk tronton lewat ya dibuat sekeras-kerasnya sehingga tidak ada tapak sedikit pun kuda canter itu. Harusnya ada bekasnya. Kalau ada bekasnya berarti mencengkram gitu ya. Ini enggak. Mulus aja gitu. Ya, sehingga kayak canter di atas keramik gitu. Ya. Lanjut. Dan panasnya ini luar biasa ya. Terus ya nih kayak gini kondisinya kalau baru sampai ya kaki lurus kayak gitu ya mau ditekuk sakit banget gitu ya. Ya ini kita baru sampai. Di sini juga ada tantangan juga ya Ustaz Rizal ya. Tidak ada yang bisa menyediakan penginapan di sini. Ya sampai kita udah mau nyampe kita masih bingung mau nginep di mana kita. Ya, karena nggak ada kantor perhutani di situ. Perhutani nyampe disuruh diminta duluan ya. Izin duluan untuk cari penginapan nggak ketemu. Ya akhirnya disediakan penginapan oleh rekan kita ya di Losari. Ya alhamdulillah kita istirahat di situ. Ini terima kasih apa namanya ya sudah menyediakan penginapan. Lanjut. Ini perjalanan yang tadi itu nyampe jam berapa ya? Setengah 12 ya? Setengah 12 malam. Ya itu nyampe kita udah tidur di depan Indomaret ya, Kang Ziva ya. Udah tidur depan. Sebenarnya bukan capek sih. Kayaknya kita tidur sini aja gitu kan. Udah nggak sanggup 10 km lagi nggak ada lampu jalan. Kalau nggak ada lampu jalan ya udah mau apa kita nggak bisa canter. Walking 10 km itu bukan hal yang sederhana ya. Ya akhirnya kita udah tidur aja. Kita tiduran. Alhamdulillah Kang Dendon udah selesai nyiapin akhirnya dijemput pakai motor. Disenterin dari belakang. Wah udah itu canter nikmat banget. Nggak kerasa nyampe ya langsung tidur. Tapi Kang Dendon nggak tidur kan harus ngelewatin kuda yang baru nyampe. Setengah 12 malam Kang Dendon masih ngurusin kuda semester. Lanjut. Nah ini perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Setelah ini sangat jarang jalan licin ya Kang Zulfa ya. Jalannya datar. Datar tuh maksudnya ya Jawa Barat juga datar tapi agak gini-gini. Sampai Jawa Tengah mulus alhamdulillah. Lanjut. Ya ini sampai ke Pemalang. Ya di sini kita istirahat 1 hari 1 malam. Ya mengistirahatkan kuda. Lagi-lagi ini sebenarnya yang paling dikhawatirkan kudanya karena maksudnya dipakai terus khawatir sakit. Ya akhirnya kita istirahat di sini. Ya senang banget di sini ya, nyampe sempat ke pasar, beli jamu, ya beli celana, beli apa namanya, tenis support, ankle support di sini. Dan lebih senangnya lagi karena Ustadz Aji dan keluarga kita datang. Mulai dari sini kita trekking, maksudnya diiringi oleh keluarga. Ya, jadi jauh lebih semangat setelah dari sini. Ya, lanjut. Oh iya, di situ ada catatan. Habis ya waktunya ya? 5 menit lah ya. Di situ ada catatan. Jadi kuda yang kita pakai itu ternyata langkahnya berbeda. Ya, maksudnya apa sih pentingnya langkah kuda? Panjang langkah kuda maksudnya. Ya kan, kuda itu tandar, syakep, langit, sama habel. Ya, tandar itu kan sebenarnya samanya sama langit. Ya. Kalau habel itu kan agak lebih kecil. Nah ternyata beda panjang langkah itu sangat berpengaruh. Ya, apa pengaruhnya? Kalau kuda yang di depan lebih panjang langkahnya, kuda yang belakang harus di-push terus untuk ngejar. Mungkin 3 langkah kuda depan, bisa jadi 5 langkah kuda belakang. Sehingga dia jadi jauh lebih capek kuda yang belakang itu karena harus ngejar-ngejar ya depan. Kalau kuda yang depan kita pakai yang langkahnya pendek, kuda belakang harus ditarik terus. Ya, untuk nahan biar nggak terlalu dekat dengan kuda yang depan, sehingga menimbulkan kelelahan ke kita dan kasihan kan bibir kudanya karena ditarik terus ya syakab di sininya agak luka. Makanya di sini kita tukar yang pendek langkahnya dengan yang pendek, yang panjang dengan yang panjang langkahnya di sini. Ya, dan di sini juga sebenarnya dari mulai Bandung itu kita ubah teknik trotting dan canter. Ya, jadi kita ajarin kuda itu sambil jalan sama Kang Uzaifah gimana caranya trottingnya itu tidak ada hentakan sedikit pun. Jadi trotting tapi nggak bisa dipakai nasi, nggak ada boncingnya. Ya, jadi trottingnya itu harus langkah kecil gitu. Ya, canternya harus lambat trotting. Ya, nanti disinilah ya 47 kilo tanpa berkeringat kuda itu.
Ya, dari tadinya kuda tuh basah kalau habis dipakai, kalau ini keringetnya cuman garis di leher aja. Ya, ternyata tekniknya gitu. Lanjut. Terus lanjut kita sempat istirahat di kantor polisi. Ya, ini alas roban. Ya, di sini juga udah dituntun juga kepleset kalau alas roban ini. Allah alam kenapa ya? Bukan kan angker tapi ya. Ya, ini khawatir ini angker gitu ya, bukan. Ya, tapi ini memang dituntun kepleset. Ya. Terus lanjut. Jadi kita nggak pernah turun dari kuda menuntun kuda itu kecuali karena membahayakan kudanya. Ya, kalau kita paksain pakai nyampe jatuh kan, ya buat apa kita trekking jauh-jauh kalau hanya untuk istilahnya menzalimi kuda kan. Kita kan pengen kita senang, kuda juga senang gitu. Dan kuda itu namanya pagi hari, ya berangkat itu bukan sekedar semangat, kadang loncat-loncat juga, saking wah ayo gitu. Ya semangatnya kuda-kuda itu. Ya kita tidur di kantor yang perhutani. Terus lanjut. Ya ini selama perjalanan itu alhamdulillah nggak ada satupun waktu sholat yang terlewat ya, artinya sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Ya, karena kita sadar jatuh sekali aja ini trekking, jatuh sekali agak fatal, selesai ini kita harus pulangnya pakai mobil dan nggak pakai kuda lagi. Ya makanya ya di setiap saat sih memang harus selalu mendekat kepada Allah. Ini kita tulis di bawahnya turun sedikit. Nah ini kita tulis ya, kenapa kita harus tetap menjaga sholat, maksudnya kadang kita sibuk akhirnya kita ngatur waktu sholat, salah ya. Ya karena hadisnya Nabi SAW berkata kepada Bilal, ya Bilal arifna bis sholat. Dia sholat itu harus menjadi pengatur aktivitas kita, istirahat itu pas waktu akan sholat itu gitu ya. Karena nggak ada mental yang lebih kuat kecuali kita dekat dengan yang punya keselamatan. Lanjut 8 terus ya, lanjut aja, ini kita istirahat ya, ini kita masuk ke Kendal. Lanjut agak atasan sedikit, Afan lewat sedikit aja. Nah ini kalau jalan ya, ini teksturnya seperti ini, jangan sekali-sekali kenter di jalan yang kayak gini nih ya. Kalau halus nggak ada tekstur yang gini jangan kenter, terutama di jalan negara. Ini licin banget ya, tapi kalau ada teksturnya seperti ini ya, insya Allah walaupun nggak ada bekasnya pas kenter, kalau ada teksturnya begini insya Allah masih bisa. Dan masih banyak jenis jalan yang perlu dipelajari kalau kita mau trekking di luar Bogor. Kalau Bogor hampir semuanya aman insya Allah ya. Barangkali nanti ada yang mau dari Anyar Panarukan 1000 kilo ya, harus menguasai ini ya, karena bahaya banget. Namanya kepleset itu adalah hal yang paling menakutkan buat kita, menjatuhkan mental. Wah kamu Zaifah, Mas ayo Mas, udah malam, jalan lurus nih, kenter di Soekarno-Hatta. Begitu kenter, lagi kenter kepleset langsung begitu ya, kata saya, kita walking aja Mas. Ya itu saya juga ngeri ya, namanya kepleset itu ya Allah. Nyampe tidur aja kepleset kita. Maksudnya gimana tidur kepleset? Sering bangun tidur, tiba-tiba di mimpi itu kepleset gitu. Deg-degan gitu, tidur lagi, nanti bangun lagi kepleset lagi di mimpi itu. Saking ngeri deh pokoknya namanya kepleset itu ya. Lanjut ya, tapi nggak ada kepleset yang fatal nyampe nekuk kaki atau nyampe jatuh enggak ya. Ini maksudnya diperingatkan biar terus selalu tidak sombong gitu. Kadang kita gitu ketawa-ketawa udah mulai agak sombong sedikit, kepleset itu udah ketawa-ketawa nyampe, kalau ada zona merah kamu siapa teriak-teriak ya, Mas awas zona merah ngerem gitu ya, karena saking khawatirnya kepleset gitu ya. Tapi alhamdulillah lah. Lanjut, ini kita sampai di Semarang ya, udah mulai dekat nih ya dengan finish. Di sini Kang Huzaifah terngiang-ngiang dengan rasa kopi Kedung Utara yang dihidangkan di kantor regional perhutani ya. Walaupun ini ngopi di saat yang tidak tepat ya, karena masih 25 kilo lagi, 28 kilo lagi, sedangkan ini udah hampir maghrib. Kopi panas, gak diminum sayang ya, diminum ini kalau ngikutin selera mau berangkat jam berapa, masih 25 kilo. Dan Semarang bukan datar ya, Pantura datar, Semarang mah banyak naik turun. Jadi kita udah kebayang ini gimana kira-kira gitu ya. Tapi ini masalahnya enak kopinya ya. Ya alhamdulillah, ini produksi salah satu kopi kita di Indonesia, maksudnya kualitasnya bagus. Terus sayangnya sedikit produksinya, jadi nggak dilepas keluar, termasuk kita. Ini kita juga foto. Terus lanjut
Lanjut. Ayo 1 menit lagi kayaknya waktunya. Ya ini simpang 5 lanjut. Ya ikon kota Semarang dan Jawa Tengah lanjut. Ini bukan Dava yang nggak sabar, yang mau diwisuda yang nggak sabar. Ya sama itu. Ya udah dingin. Ya. Lanjut. Gas terus. Ya hari 9 terus ya ini Ganteng sekali. bukan gantengnya, ini maksudnya pengawalannya, maksud kita gini, selama perjalanan itu kalau nggak pakai motor diikutinnya, kalau di jalan negara kita diikutinnya pakai mobil patwal dari perhutani, karena kalau nggak ada mobil ini ya jangankan kuda ya, mobil kecil aja nggak dianggap kalau pantura itu ya. Dan kita waktu di Cirebon ya Mas Dewa ya, di sini nih udah kena spion ya, karena ternyata lampu kita mati ya, yang belakang kita santai aja ya di pinggir jalan, nggak minggir gitu ya, tiba-tiba kena ke sini ya. Pas kita lihat lampu belakang kita ternyata mati dan kuda belakang habel ya, udah kayak ninja yang gelap nggak kelihatan, jadi sering truk itu kaget gitu menghindarnya ya. Dan ketika diikutin kayak gini, wah tenang alhamdulillah. Dan yang dikhawatirkan lagi nauzubillah ya, namanya jatuh itu mungkin, dan kalau jatuh di pantura belakangnya truk kan nggak bisa ngerem ya, kalau ada mobil kan terhalang ya. Lanjut. Jadi ini bukan sekedar modal nekat ya, artinya banyak antisipasi. Ya ini kita istirahat di salah satu rumah makan di Ambarawa. Ya ini salah satu tempat yang bersejarah. Ya dan panas, jalannya naik turun tapi tidak ada sedikit pun jalan yang licin. Ya jadi ini senang banget kita trekking di sini. Lanjut. Ya persawahan, banyak persawahan. Lanjut terus hari terakhir. Hari terakhir ini Magelang Jogja. Tinggal 45 kilo. Jam 1 siang. Belum jam 1 ya? Jam 1 ya? Zuhur deh. Ya berarti jam 12 kurang 15 sudah nyampe di sana. Ya, yang tadinya biasa setengah 12 jam 11 ini kita sampai di Tugu Jogja, titik 0 Jogja. Ya di sini udah lega banget. Ya. Ya dan ya kita lanjutkan. Yuk. Terus nah ini kita upacara penutupan ya di BKPH Jogja ya. Terus lanjut, ini ada fakta yang unik ya, kenapa kota-kota itu pusat pemerintahannya selalu sekitar 25 kilo antar pusat pemerintahan kota satu dan kota yang lain, atau paling jauh 45 kilo ya. Kata beliau ya dari perwakilan BKPH mengatakan bahwa 25 kilo itu adalah jarak yang paling ideal untuk berkuda orang dahulu ya, Bogor Liwiliang ya. Jadi wajar kalau misalnya ini lelah banget karena ini 75 kilo bukan 25 kilo ya. Lanjut ya, ini lagi biasa ngobrol persiapan trekking silaturahim. Terus lanjut. Nah setelah ini udah kita nggak pegang kuda lagi, yang trekking adalah alumni ya. Silakan alumni yang mau berkuda di Jogja kami persilahkan. Nah ini serba-serbinya. Ini setiap hari Bang Dendon dan Saudara harus ngerapihin pakan semua harus diturunin ya, karena kandang portable itu ada posisinya di bawah pakan ya, nanti harus dinaikin lagi dan sebagainya. Lanjut ya, ini kandang portable-nya gini ya. Nah lanjut ya, ini lagi makan ya, menyempatkan makan. Ini makan emang enak banget ya, namanya habis capek itu ya, makan itu luar biasa ya. Ini sedikit aja, lanjut ke bawah di zoom Kang Dedan. Ini kita bacakan sedikit aja ya. Jam 3 sampai jam 6 pagi ngasih makan dan mempersiapkan kuda shift pagi. Jam 6 sampai jam 8 bongkar dan mendata mobil. Jam 8 sampai jam 10 harusnya rumput, masang dan memperbaiki sepatu kuda yang udah tipis. Yang selanjutnya membawa kuda siang untuk ke lokasi jam 10 sampai jam 11.30, 11.30 sampai jam 13 harus nyiapin kuda yang akan dipakai di titik pergantian. Ya, setelah itu harus membawa kuda shift pagi ke lokasi menginap. Ya, nanti setelah itu jam 16 sampai jam 20 harus masang kandang portable, nyiapin pakan dan sebagainya. Jam 22 nyampe jam 00, kalau nyampe jam 22 itu harus merawat kuda yang habis dipakai. Ya, itu jam 3 harus bangun lagi, jangan nyampe nggak bangun. Ya, nanti kita nggak jadi trekkingnya. Ya, nyampe Kang Dedan itu disewain hotel waktu di Bandung itu nggak mau. Waktu di Majalengka juga disewain hotel nggak mau juga. Karena hotel terbaik adalah bak mobil pick up itu. Kanan kiri ada kuda, karena setiap jam 3 pagi kuda akan bangunin
Kang Deden PTN gitu. Jadi kuda ini tahu dia akan berangkat jam 6, sehingga jam 3 itu dia udah goyang-goyangin mobil gini. Iya, udah digoyang-goyangin kan dipasangnya ke mobil, goyang-goyang, dia. Ya alarmnya udah bagus ya di situ. Ya makanya kan dia selalu selama 10 hari selalu tidur bersama dengan kuda. Ya luar biasa ya. Lanjut. Ya ini Ustaz Rizal ya menyiapkan amunisi terbaik ya, selain pakan dan sebagainya, persiapan keamanan pengawalan dari langit ya. Di sini persiapannya ini jam 2:30 pagi berarti ya. Ya lanjut. Jadi kapan tidurnya? Ya jam 2:30 udah salat. Ya lanjut. Ya biasanya briefing pengawalan ini sering ya sepatu copot di jalan ya, sehingga harus dipasang di jalan. Maksimal kita 10 kilo kuda sandal kita pakai tanpa sepatu. Ya itu harus sudah ketemu dengan kuda selanjutnya pengawalan, karena harus diganti sepatu. Lanjut. Ini udah habis nih ya. Oh ya ini kaki ini bengkak, nyampe mata kaki itu nggak ada ya, maksudnya mata kaki itu nggak rata. Ya maksudnya nggak kelihatan karena rata. Lanjut. Ya sering teriak-teriak kita di jalan ya karena sakit. Ya. Dan lanjut ini silaturahim rasanya cukup. Itu barangkali diucapkan terima kasih banyak. Ya. Oh iya ini ya. Jadi gimana ceritainnya ya? Kayak kok bisa ngasih makan kuda harus nyampe pakai mobil gitu. Ya. Iya jadi gitu ya, kuda udah dinaikin ke atas, ya ternyata berangkat belum jadi, sedangkan kuda harus makan. Ya, gimana cara ngasih makan kuda yang ada di atas mobil? Tadinya bukan pakai mobil ini, ya, pakai kepala. Jadi pakan itu taruh di atas kepala gitu. Kuda makan di sini. Saking sayangnya teman-teman sama kuda ini, alumni ini kerjaannya ngasih makan kuda. Dia gitu pakai kepala. Ya akhirnya ada ide. Nah ini terus pakai akhirnya pakai kayu, setelah itu di upgrade lagi menjadi pakai mobil. Mobil Paycor. Ya itu dedok segala macam, nyampe rumput ada di atas ini. Ya alhamdulillah. Terus kita berangkat jam 9 malam. Dari situ ya jam 9. Oh iya ini ada. Terus perjuangan belum berakhir ternyata ya. Turun. Lagi di sinilah ya. Jam 12 malam. Ya sayap pegangan ban mobil itu, jadi sayap mobil itu kalau di kita berarti kayak suspensi motor tuh patah. Ya jadi mobil turun, ban kena ke bodi, ya udah nggak bisa jalan. Ya jam 12 malam. Di saat kita udah pengen pulang. Ya untungnya di Klaten. Ya Klaten kota kelahiran saya. Ya saya lahir di Klaten. Ya dan bunda rumahnya di Klaten. Ya untungnya di Klaten, jadi kita ma'rifah lah, kita hafal. Ini di mana akhirnya kita tidur. Mobil kuda-kuda kita bawa ke lapangan rumput, terus kita tidur di pinggir jalan ya di sini. Tapi Ustaz Rizal tidur di mobil karena khawatir mobil kenapa. Ini Ustaz Rizal nggak kelihatan. Iya nggak kelihatan. Ya ini sebenarnya ada kotoran ya, tapi ini pakai sleeping bag ya udah ya nyaman tidur pulas pagi-pagi ya, subuh tuh baru pada bangun terus ngurusin kuda lagi. Ya akhirnya lanjut, ini foto terakhir. Ini terakhir aja langsung. Disinilah kata Kang Huzaifah, ini judulnya tepat tapi kurang tepat ya. Menjelang kepulangan yang sebenarnya. Ya, jadi karena ternyata kepulangan yang kemarin itu ngeprank gitu ya. Ternyata pulangnya sekarang, sehari setelah itu karena mobilnya trouble. Ya, dan kalau kepulangan yang sebenarnya harusnya sekarang kita udah nggak ada, kalau udah menghadap kepada Allah. Ya, wallahu alam, ini cerita kita. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan jaza untuk semua teman-teman yang udah support nih, perjalanannya luar biasa. Info terakhir itu rekor Indonesia itu 287 km. Ya, kita ini berkuda 628 km. Sayangnya surat rekomendasi dari Pordasi nggak keluar karena ini perjalanan yang belum pernah ada katanya. Ini nggak pernah ada. Mereka jadi bingung gimana cara ngeluarin suratnya gitu ya. Ya dalam hati kalau rekor muri udah pernah dilakukan bukan rekor muri gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa, makanya tadi disampaikan jadi nggak tuh? Katanya sih rekor gitu ya. Ada tulisannya gitu. Ya wallahu alam, mohon maaf segala sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.